Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita bisa bertemu di acara pertemuan mata kuliah kita di mata kuliah komunikasi bisnis, dan di mata kuliah ini perkenalkan sebelumnya Ibu dengan Ibu Yeni Cahyani. Dari saat kita awal pertemuan kita sudah saling mengenal, dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita dengan selanjutnya, mari kita buka dulu pertemuan kita dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Teman-teman semua, hari ini kita belajar tentang komunikasi bisnis terkait dengan pertemuan kelima, yaitu tentang teknik-teknik lobbying. Tapi sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan beberapa terkait dengan RPS, atau yang sering kita sebut dengan hal-hal yang akan ngapain sih kita belajar komunikasi bisnis, kemudian apa saja sih yang dipelajari di komunikasi bisnis. Nah, ini yang yang akan coba untuk kita pelajari terlebih dahulu. Ibaratnya kalau kita beli sesuatu gitu ya, atau kita masuk ke suatu tempat, kita harus tahu nih tempat ini apa sih, kemudian manfaatnya saya di tempat ini apa sih. Nah, itu. Jadi sebelum kita mengetahui apa saja yang akan dijelaskan nanti, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa tujuan dari mata kuliah komunikasi bisnis ini, dan berapa SKS, kemudian sampai sejauh mana yang akan kita sampaikan. Oke, sudah terlihat dari share screen Ibu? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik. Ini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS ya. RPS untuk mata kuliah kita, itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini terdiri dari 2 SKS. Jadi 2 SKS, dan ini merupakan salah satu mata kuliah yang memberikan pengetahuan diantaranya tentang teknik, aplikasi, kemudian secara komprehensif tentang secara pengertiannya, pemahamannya, baik itu berbentuk dasar, proses, pola hubungan yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi ternyata komunikasi itu adalah suatu alat atau cara yang digunakan untuk kita bisa menyampaikan pesan. Nah, ternyata dalam bisnis juga ada loh aturannya ya terhadap komunikasi. Nah, komunikasi bisnis ini 2 SKS, sehingga kita ada 14 pertemuan yang akan kita bahas di sini. Apa saja pada mata pertemuan yang akan kita pelajari, dan apa yang menjadikan kemampuan yang diharapkan. Jadi teman-teman nanti jadinya akan paham apa sih setelah mata kuliah ini diajarkan gitu ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang kepribadian manusia, kemudian pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang kepribadian manusia secara asertif gitu ya, beberapa komunikasi asertif, kemudian yang ketiga tentang apa sih komunikasi bisnis tersebut, kemudian bentuknya bagaimana komunikasi bisnis tersebut, kemudian bagaimana proses komunikasi bisnis, itu yang keempat, dan yang kelima nih, bagaimana apa yang disebut dengan lobbying. Kita sering banget mengenal kata-kata lobby, dan bagaimana teknik dalam lobby. Kemudian yang pertemuan keenam terkait tentang pengorganisasian pesan. Ternyata yang perlu diorganisir itu bukan hanya sebuah struktur ya, ternyata pesan juga perlu kita organisir, termasuk juga konsep penyusunan pesannya. Kemudian pertemuan ketujuh tentang pesan bisnis terhadap audiens, pertemuan ke-8 terkait dengan komunikasi lintas budaya, pertemuan 9 terkait dengan presentasi bisnis. Ternyata dalam kita mempelajari komunikasi bisnis, ujung akhirnya kita mampu mempresentasikan, mampu menyampaikan pesan bisnis tersebut. Kemudian kita juga belajar tentang analisis tubuh. Ternyata dalam komunikasi bisnis kita juga diajarkan bagaimana membaca sebuah gerak-gerik tubuh. Kemudian pertemuan ke-11 kita akan belajar tentang koresponden, artinya penulisan pesan bisnis. Di zaman yang sekarang ini sedang canggihnya gitu ya, maka yang kita harapkan adalah
tidak hanya terkait tentang pola kita berkomunikasi, tapi juga kita akan mengaitkan tentang bagaimana membuat sebuah koresponden yang baik gitu ya. Kemudian pertemuan ke-12 terkait dengan teknologi informasi. Bagaimana sih pengaruh teknologi informasi terhadap komunikasi bisnis? Kemudian yang ke-13 adalah tentang salurannya. Saluran media komunikasi bisnis. Ternyata saluran itu banyak ya. Apa aja sih salurannya? Nah itu. Dan terakhir adalah terkait tentang teknologi dan penyimpanan data. Nah, ternyata dalam komunikasi bisnis bukan hanya komunikasi, tapi teknologinya juga mempengaruhi, termasuk pada saat kita ingin menyimpan data-data yang terkait dengan proses-proses dari komunikasi. Nah, ini adalah RPS atau rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Harapannya adalah teman-teman semua, kita semua jadi paham, oh ternyata komunikasi bisnis itu merupakan suatu ilmu yang memang diajarkan kita itu, kita akhirnya terakhirlah kita mampu melakukan sebuah komunikasi yang baik yang akan menunjang sebuah bisnis, baik pada bisnis level perusahaan ataupun pada bisnis pribadi. Oke. Tadi terkait dengan RPS-nya ya teman-teman. Nah sekarang Ibu akan menampilkan pertemuan kita ini hari ini, pertemuan ke-5. Apa sih kita pelajari? Tadi sudah kita lihat. Mari kita lihat materi di pertemuan ke-5 ini. Sudah terlihat di layar Ibu? Di layar kalian juga? Sudah, Bu. Oke. Nah, kita mempelajari tentang materi komunikasi bisnis adalah untuk pertemuan ke-5. Tadi sudah dijelaskan di RPS. Apa sih yang kita pelajari di pertemuan ke-5 ini? Yaitu tentang teknik-teknik lobbying dalam dunia bisnis. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kira-kira nih, menurut kalian, lobby itu apa sih? Ada yang tahu nih, lobby itu apa? Kegiatan. Saya boleh Bu menjawab? Oh, boleh. Silakan Rahma. Rahma terlebih dahulu. Boleh silakan Rahma. Iya Bu, tadi udah disebutin sama, kegiatan mempengaruhi Bu. Jadi kita itu mempengaruhi seseorang untuk seseorang itu ikut terhadap tujuan kita, maksud kita, keinginan kita gitu Bu. Oke, jadi sebuah kegiatan yang mempengaruhi ya, kita ngelobi, ayo dong gitu. Kalau kita pengen ke pasar, kita nggak ada teman atau mau ke mall nggak ada teman, ayo dong gitu loh ya. Itu salah satu lobbynya. Jadi betul, salah satu yang mempengaruhi. Ada lagi yang lain mempengaruhi. Ada lagi yang lain tadi ngomong-ngomongnya apa sih lobby itu ya? Sebelum kita belajar tekniknya nih, lobby itu apa tadi? Tadi Rahmawati sudah menyampaikan. Yang lain mungkin mau menyampaikan kira-kira lobby itu apa ya secara bahasanya kita sehari-hari. Ya teman-teman ada yang mau menyampaikan? Tadi Rahma udah menyampaikan nih. Yang lain coba ada yang mau menyampaikan lobby itu apa ya? Misalnya Julia sedang melobi bos di perusahaannya untuk bisa vikon, untuk bisa kuliah, untuk bisa mengerjakan tugas alias izin. Itu loh. Kira-kira apa tuh Julia maksud lobbynya di situ? Masih di mute Julia? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Selain mempengaruhi ada nggak kata lain lobby? Nama lain lobby. Selain mempengaruhi ya, mungkin ada yang lain? Boleh Bu Rahma menjawab lagi Bu? Boleh, silakan Rahma. Mungkin ini ya Bu ya, mengajak atau merayu. Merayu. Si Andi sedang merayu pacarnya gitu. Oke. Mempengaruhi, merayu, sering dengar kata-kata bernego, sama nggak dengan lobby? Bernego dengan lobby sama nggak nih? Sama Bu. Sama, betul ya. Saking luasnya bahasa Indonesia ternyata makna satu kata itu bisa banyak. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata lobby itu pengertian esensinya tadi ada kata teman-temannya adalah merayu, mempengaruhi atau negosiasi. Penting nggak sih kita itu melakukan lobby kalau untuk teman-teman nih? Melakukan sebuah lobby atau sebuah negosiasi dalam sebuah bisnis atau cukup jalan apa adanya aja? Ada yang mau menjawab? Penting nggak kita melakukan lobby nih? Penting Bu. Boleh Bu. Penting. Rahma mau jawab lagi? Boleh. Gimana Rahma?
Iya Bu, melobi dan menegosiasi itu dalam dunia bisnis tentunya penting sekali ya Bu. Karena kalau sesuai apa ya, kalau tadi kata Ibu apa adanya aja, tentu itu bisa mencapai tujuan kita di perusahaan. Karena dengan melobi dan bernegosiasi pun itu juga belum tentu bisa mencapai tujuan. Maka dilakukan lobby ini diharapkan si apa ya si perusahaan lain bisa bisa kita bujuk untuk bekerja sama gitu Bu mungkin. Oke, betul ya, sangat penting. Karena kita kalau kita hanya berjalan apa adanya tanpa negosiasi dengan kondisi dalam usaha kita, kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita dengan lebih baik. Oke, tadi adalah prolog tentang mata kuliah kita. Kayaknya ini udah pada paham ya, artinya ternyata lobby itu selama ini sering kita lakukan. Padahal ternyata lobby itu nggak mesti harus dalam bisnis ya. Sehari-hari kita juga sering melobi ya, seperti itu. Oke, nah apa tujuan pembelajaran kita di mata kuliah komunikasi bisnis pada pertemuan kelima ini terkait dengan teknik lobbying? Yang pertama adalah diharapkan kita semua mampu menjelaskan pengertian. Ternyata tadi sebagian teman-teman sudah bisa menjelaskan ya pengertiannya, aspeknya yang berkaitan dengan lobby, negosiasi. Nah, ini ada kata-kata baru nih, diplomasi gitu ya. Melakukan sebuah diplomasi. Jadi selain dia mampu melakukan sebuah lobby, negosiasi dan diplomasi. Kemudian yang kedua, diharapkan kita mampu menjelaskan posisi dan hubungan lobby dengan komunikasi. Ada nggak sih kaitannya lobby dengan komunikasi gitu loh? Kalau ada sih, oh ternyata ada. Di mana letak hubungannya? Kemudian yang ketiga, kita itu harus mampu mempraktekkan teknik-teknik persiapan lobby. Jadi tujuan kita belajar diantaranya tujuan kita belajar tentang teknik-teknik lobby. Nah, berikutnya adalah capaian apa sih ingin kita capai dalam pembelajaran teknik lobbying ini di mata kuliah komunikasi bisnis. Sama dengan tujuannya, harapannya adalah kita akan mampu menguasai dan memecahkan masalah terkait tentang lobby. Jadi saat kita sedang melakukan sebuah negosiasi, sedang melakukan sebuah mempengaruhi, itu ternyata adalah salah satu cara, oh ternyata kita sudah, oh itu lobby ya namanya, oh berarti itu namanya, kita sudah paham, itu yang maksud dengan pengertian lobby. Kemudian kita juga akan mampu menguasai posisi dan hubungan dalam lobby terkait dengan komunikasi bisnis. Dan ketiga, ya ini yang paling penting dari tujuan pencapaian pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu mempraktekkan teknik-teknik persiapan dalam lobby. Nah ini ya teman-teman semua terkait dengan tujuan dan capaiannya. Baik, kita langsung ke materi kita. Apa sih lobby? Nah, di sini dikatakan. Lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan, nah ini, mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi si perusahaan pelobi. Jadi ternyata memang garis besarnya benangnya adalah mempengaruhi. Kalau kita lihat dari segi pengertian. Kemudian apa sih yang menjadi prinsip dalam kita lobbying? Prinsipnya itu win-win solution ya. Artinya apa? Dalam kita melobi bukan hanya satu pihak yang diuntungkan, semua pihak harus diuntungkan dengan adanya kegiatan aktivitas mempengaruhi tadi. Jadi kalau misalnya ada sebuah lobby dan ternyata itu hanya menguntungkan satu pihak, itu bukan melobi namanya. Karena prinsip dari lobbying itu apa? Win-win solution. Apa aja sih kenapa menjadi sebuah prinsip yang win-win solution? Coba Ibu mau minta Agung, bisa dibaca ya Agung? Coba Agung. Yang pertama apa Agung? Memahami masalah secara komprehensif. Memahami masalah secara komprehensif. Kemudian yang kedua itu mempersiapkan materi negosiasi dengan baik dan menyiapkan berbagai alternatif penawaran. Ya, yang ketiga? Yang ketiga, fokus berpikir bukan pada masalah namun pada solusi. Oke, cukup dulu Gung. Tadi aku udah baca 3 nih ya. Ternyata kenapa sih prinsip lobbying itu harus win-win solution gitu ya? Karena kita ingin memahami masalah itu secara komprehensif, nggak setengah-setengah. Kita punya masalah nih. Jangan menggunakan emosi, jangan menggunakan nafsu kita, marah kita, tapi gunakan
ilmu yang ada. Nah, lobby ini mengajarkan kita menyelesaikan sebuah masalah itu secara keilmuan, secara komprehensif. Jadi jangan hanya dilihat dari satu sisi. Yang kedua, mempersiapkan materi negosiasi dengan baik. Jadi menyiapkan materi itu artinya apa? Alternatif penawaran. Kira-kira nih, kalau saya mau menegosiasikan lobby, menawarkan, mempengaruhi produk saya ke perusahaan A, kira-kira alternatifnya apa ya? Apakah bagi hasil? Apakah nanti saya bayar iklan? Nah, itu alternatif solutionnya. Gitu. Jadi jangan kita itu bernego tapi dengan satu cara aja ya. Yang ketiga, fokus berpikir bukan pada masalah, namun pada solusi. Jadi kalau kita punya masalah dalam melobi, jangan pikirkan masalahnya, tapi langsung kita pikirkan apa nih alternatif solusinya selain kita melobi dalam satu hal. Oh, nggak bisa satu hal, kedua hal. Nah, itu contohnya. Berikutnya bisa dibaca Vika. Fokus pada kepentingan bersama, bukan pada satu pihak saja, apalagi individu. Oke, kudu berikutnya. Kolaboratif dan siap bekerja sama. Oke, selanjutnya. Mengedepankan mutual relationship atau hubungan bersama yang saling mendukung. Ya. Akomodatif, mau menerima masukan. Oke. Prinsip berikutnya, fokus kepentingan bersama. Jadi kalau kita bernego, niat awalnya itu hanya dalam rangka untuk mengalahkan orang lain, ada kepentingan individu dan kelompok, maka itu tidak akan terjadi sebuah lobby. Jadi fokus pada kepentingan bersama. Dua, kolaboratif. Nah, dalam kita melobi itu, kita itu harus siap bekerja sama gitu ya, harus siap bekerja sama, harus siap melakukan sebuah kolaborasi. Kemudian mengedepankan hubungan bersama. Jadi mutual relationship. Jadi kalau kita melobi, prinsipnya itu adalah kira-kira hubungan ini saling mendukung tidak? Karena kita kalau melobi itu bukan jangka pendek ya, tapi jangka panjang. Seperti itu. Yang terakhir adalah akomodatif atau mau menerima masukan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dalam lobbying. Nah, apa perbedaan lobby dan negosiasi? Coba Hanif dibaca yang terkait dengan lobby. Apa perbedaan lobby dengan negosiasi? Ternyata perbedaan ya, lobby dan negosiasi. Baik, Bu. Silakan Hanif, lobby dulu deh. Untuk lobby yang pertama bersifat tidak formal atau tidak resmi dan dapat dilakukan di luar forum. Ya. Kemudian kedua, lobby bentuknya dapat berupa pembicaraan tidak resmi atau dapat berupa surat. Oke, itu kalau lobby. Sekarang Ibu mau yang lain yang baca. Septiani, kalau negosiasi apa negosiasi Septiani? Negosiasi yang pertama bersifat resmi dan melibatkan pihak lawan dalam menentukan waktu dan proses negosiasi. Kemudian yang kedua, baik lobby dan negosiasi dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau pihak yang membantu. Oke, jadi sangat jelas ya ternyata yang kita pelajari terkait lobby ini sesuatu hal yang bentuknya berlawanan dengan negosiasi. Jadi kelasnya itu lebih kepada hal yang satu, tidak formal atau tidak resmi. Artinya apa? Lobby itu bisa kita bicarakan sambil ngopi. Kalau teman-teman, yuk kita diskusi yuk sambil kita nongkrong. Nah, itu biasanya itu bentuk daripada negosiasi. Yang kedua, itu bentuknya adalah pembicaraan tidak resmi. Misalnya berawal dari hal-hal pembicaraan yang informal ya, itu bentuk-bentuk lobby. Nah, beda dengan negosiasi. Negosiasi ini lebih kepada yang bentuknya itu terstruktur. Kenapa disebut terstruktur? Karena satu, bersifat resmi tadi disebutkan. Ini bersifat resmi, melibatkan pihak lawan dalam menentukan waktu dan proses negosiasi. Kalau yang lobby melibatkan pihak lawan nggak dalam menentukan waktu? Enggak, biasanya begini. Saya mau ngomong nih sama kamu, mau soal usaha kita nih, saya mau ngajukan produk saya di perusahaan kamu. Boleh dong kita ngopi bareng ya, biar enak nih ngobrolnya. Ya. Kalau pihak lawan oke, itu maka lobby bisa berjalan. Tapi kalau nego itu enggak. Kita resmi mengajukan waktu, prosesnya, tempatnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, baik lobby ataupun negosiasi itu melibatkan pihak ketiga. Nah, ini ya. Karena ini menjadi sebuah persamaan sebenarnya. Kenapa perlu pihak ketiga? Karena supaya jadi saksi. Gitu ya.
ternyata bukan cuman kalau kita ngobrol aja, perlu pihak ketiga. Dalam hal yang bentuknya komunikasi, mengundang pihak ketiga itu menjadi satu hal yang lazim, hal yang biasa. Kenapa? Karena ini akan menjadi saksi, akan menjadi sebuah perantara, atau bahkan mampu memperkuat, ya. Namanya juga moderasi, ya. Kalau kita ada acara, ada moderator, moderator itu mendengarkan antara audiens dengan narasumber. Itu yang terkait dengan perbedaannya. Kemudian strateginya, strategi dan teknik melobi. Ternyata strategi dan teknik melobi itu satu, ya, harus kita pahami. Pelajari apa yang harus dibicarakan. Jadi sebelum kita melobi, kita baca dulu. Kita ini mau melobi apa sih? Mau bicara apa, ya? Nah, kedua, informasi siap dikirim ke informasi yang dipersiapkan dengan baik. Jadi siapkan informasi itu dengan baik. Kemudian setiap orang itu harus percaya diri. Kita kan sedang melobi itu, sedang melakukan sebuah pengaruh itu, artinya memang kita tidak tidak asal, gitu ya, tidak asal. Jadi betul-betul harus kita confidence, percaya diri aja. Soal nanti ditolak belakangan. Sama saat kita ingin melobi melamar seorang anak gadis, gitu ya, mau sebelum melamar kan kita ke rumahnya dulu, confident aja, percaya diri, gitu ya. Soal ditolak orang tuanya belakangan. Atau kita ingin menyatakan, ingin mengajak seorang perempuan untuk menikah, mau nggak kamu nikah sama saya? Confident aja. Nah, itu bentuk lobby, karena bentuknya tidak resmi. Berusaha mengalihkan perhatian pendengar dengan mengirimkan perwakilan. Nah, biasanya kalau yang keempat ini, kalau kita tidak langsung turun tangan, misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar itu bisa diturunkan dulu orang kepercayaannya, ya, orang kepercayaannya, bukan langsung bosnya. Itu boleh, boleh banget seperti itu. Kemudian tunjukkan delegasi sehingga mereka dapat diunduh. Artinya sudah diunduh itu dapat bisa kita pahami, kita dengarkan, gitu ya. Artinya delegasi kita ini juga orang yang memang kita perhitungkan kok, bukan orang asal-asalan, gitu ya. Kemudian hubungi lobby dengan membuat kesan positif. Jadi pada saat kita melakukan sebuah lobby itu berikan kesan yang terbaik. Jadi nanti saat lobby pertama kita sudah, kan biasa kita punya sebuah sebuah statement. Kesan pertama, pertemuan pertama begitu mengesankan. Nah, kalau pertemuan pertama sudah mengesankan, selanjutnya, nah, terserah Anda. Artinya kesan pertama merupakan hal yang penting bagi kita. Nah, di sini disebutkan ada ketentuan dan syarat nih saat kita melobi supaya lancar, nggak ada masalah. Itu sebenarnya diantaranya satu, kenali target. Iyalah, masa kita mau melobi nggak tahu orangnya, disuruh melobi, tolong dong kamu lobi ke dia ya, saya begini. Terus kita nggak tahu target kita, kenali dulu, oh si A, si B, gitu ya. Bahkan apa yang menjadi, jadi kalau dalam bisnis itu menganalisis SWOT. Kalau teman-teman mungkin masih ingat analisis SWOT, ya, opportunity, treatment, strength, gitu ya. Apa sih yang menjadi kelebihan kita dan apa yang menjadi kekurangan lawan. Jadi apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, kemudian apakah peluang kita, apakah ancaman. Jadi kita sudah bisa menganalisis tuh target kita itu. Kedua, berpenampilan tadi, ya, memberikan penampilan yang eksklusif, yang betul-betul punya nilai. Misalnya baik secara nilai intelektualnya, gengsinya, seperti itu. Kemudian harus mengemas pesan dengan apik, dengan baik. Jangan takut gagal. Nah, jadi kalau kita sudah berani, confident, nggak takut gagal, yakin saja biasanya pesan itu akan berjalan dengan baik, mengalir, jadi nggak seperti dibuat-buat, ya, seperti itu. Itu kemudian kuasai situasi. Jadi kalau ingin nanya, kuasai dulu situasi dan kondisinya, gitu, supaya kita itu enak menyampaikan. Jadi dibuat enak dulu saat obrol, nanti baru kita menyampaikan apa yang menjadi kepentingan kita. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, berikutnya adalah ternyata begitu kita enak sudah sampaikan, karena semakin sering kita mengulang, gitu ya, mengulang lobby, kita bisa akan tahu, oh, waktu pertama saya terlalu kaku, waktu kedua saya fokusnya pada kebanyakan pembukaannya, gitu ya. Waktu ketiga, nah itu kita catat, gitu ya. Kemudian dalam usaha kita melobi, kalau ternyata gagal nih, nggak bisa menarik orang yang memberikan modal atau partner tadi,
maka kita merubah lagi tekniknya, kita evaluasi ini teknik saya kurang bagus nih. Orangnya nggak suka dicandain, kita bercanda, nah, itu nggak enak. Orangnya sukanya membicarakan hal-hal yang bentuknya, oh dia hobinya apa nih? Oh dia hobinya tentang perfilman. Nah kita tahu nggak nih, bisa nyambung nggak omongnya? Kalau kita bisa nyambung dengan lawan bicara kita, itu lobby yang bagus banget ya. Nah kemudian, nah ini yang tadi terakhir kita katakan, selalu buat kesan pertama itu berkesannya luar biasa. Maka pada saat kita menjadi seorang pelobi, maka milikilah sikap diantaranya adalah optimis, tekun, sabar gitu ya, gigih, mau belajar dari kesalahan serta kekurangan dan fleksibel. Ini adalah materi-materi pertemuan kita hari ini terkait melobi. Jadi kalau kita perhatikan yang materi terakhir kita adalah tentang strategi. Strateginya ada di sini disebutkan strateginya itu ada 6 ya dalam melobi atau tekniknya. Kemudian terkait tentang syarat agar lobby itu berjalan lancar. Nah kalau syaratnya nggak banyak, tapi secara antaranya ada targetnya, kita paham targetnya, berpenampilan baik, kemudian harus menyampaikan pertimbangan yang logis gitu ya, rasional, mengemas pesan dengan baik, tidak takut gagal. Nah itu diantaranya kuasai situasi, penyampaian yang baik, dan kemudian terakhir nih selalu membuat kesan pertama itu mengesankan. Itulah pertemuan kita pada hari ini ya teman-teman semua. Sebelum saya tutup dengan kesimpulan nih teman-teman, kira-kira kalau kita melobi, ini pertanyaan diskusi buat kita ya sebelum Ibu simpulkan, kalau diskusi kita, kira-kira saat kita melobi, perlukah kita mempertimbangkan antara materi, kemudian penampilan kita dengan tempat? Ya, Ibu pengen ini supaya pengen tahu nih sejauh mana memahami cara melobi. Perlu nggak kita memperhatikan pada saat kita melobi itu materi kita ini apa, tempatnya sama pakaian. Pakaian tuh ada hubungan nggak sih kalau dalam lobby gitu, pakaian, tempat gitu. Silakan, ada yang mau menjawab nih? Iya Bu, saling berhubungan. Iya, Vika, gimana Vika? Coba bisa jelaskan di mana contohnya? Vika bisa berikan contoh nggak? Contohnya Vika lagi melobi apa nih? Boleh, silakan. Dalam hal lain juga boleh, umum. Contoh lobby umum saja dulu, belum bisnis. Ya misalnya tuh pakaiannya kalau misalnya ke tempatnya yang misalnya yang formal, ke tempatnya apa ya? Kalau misalnya ke Kalau kafe formal gitu aja berarti ya. di gedung gitu ya, misalnya gitu ya. Iya, kalau boleh di gedung. Nah, pakaiannya itu jangan misalnya celana kolor kayak gitu. Maksudnya Kemudian pakaiannya rapi. rapi Ya, gitu. Terus pakai ada kemeja lagi kayak gitu. meja, ya. Ya, terus Itu juga kalau disesuaiin. Itu kalau bentuknya formal ya, misalnya di gedung. Ada lagi yang lain, teman-teman yang lain? Kayak di mall, Bu. Kayak di mall. Boleh. Gimana Contohnya? coba kalau mall, Yulisa? Boleh nggak kita melobi di mall? Boleh, karena lobby itu kan Boleh. tidak resmi ya. Gimana Yuli, Yulisa, kalau tekan di mall? Kalau pandangan saya sih, kalau misalkan nih kita jadi BA-nya Wardah, otomatis kan ketahuan tuh pakaian Wardah, ya kan? Nah, Jadi kita betul. ngepromosiinnya pakaian Wardah. Jadi kayak nggak mungkin gitu kita udah pakaian Wardah, tapi kita bukan ngepromosiin barangnya Wardah gitu loh, Bu. Nah, betul. Jadi Nah, pasti jadi promosinya barang Wardah Kak, gitu. betul. Kita mau ngelobi produknya, tadi Wardah misalnya kita sebut nama merek dikit ya, gitu ya. Ternyata kita nggak pakai produknya, orang aneh. Ini sebenarnya dia mau lobby apa ya? Bajunya bagaimana? Cocok kan dengan pakaiannya yang menunjukkan ciri khas perusahaan Wardahnya ya. Biasanya suka ada apa namanya baju seragam lah ya seperti itu. Oke, betul. Nah, teman-teman tadi udah bagus ya. Ternyata memang kalau kita melobi itu perhatikan tempat, pakaian dan juga apa yang akan kita lobi. Bisa nggak ngelobinya di tempat di golf? Bisa. Berarti kita apa? Kita harus tahu main golf ya, berpakaian golf gitu kan. Nggak mungkin kita pakainya jeans gitu atau pakai kemeja ya nggak nyambung gitu kan. Nah itu menunjukkan ternyata dalam lobby itu kaitan penampilan, kaitan materi, kaitan kesan dan tempat itu menjadi satu hal yang wajib kita pahami. Nah, kesimpulan kita hari ini sebelum Ibu stop sharing dulu. Sebelum Ibu simpulkan, ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan?
tentang materi kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Aulia mungkin, Dea, Tania, Siti. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Hanif mau menyimpulkan? Fitri mau menyimpulkan? Pamungkas? Apa sih yang menjadi benang merah kita dalam materi teknik lobbying ini? Boleh deh Bu, Rahma nyoba Bu. Oke, Rahma, gimana Rahma? Kalau menurut Rahma, kesimpulannya secara umum aja nggak apa-apa, nggak harus detail. Iya, kesimpulannya jadi misalkan lobby itu mempengaruhi seseorang untuk ikut terhadap tujuan kita. Nah, biasanya kalau lobby ini tidak harus formal gitu, dan strateginya kita tuh harus memperhatikan nih materi yang kita bawakan gimana, terus pakaian juga, dan lobby juga harus diperhatikan, tempat juga harus diperhatikan. Sedangkan kalau bernegosiasi lebih ke formalnya, beda dengan melobi. Kalau melobi kan tidak formal, bisa di mana aja. Kalau negosiasi dia tuh harus formal, juga ada orang ketiganya sebagai saksinya gitu Bu. Oke, ya betul. Jadi kesimpulan tadi disampaikan oleh Rahma ya, secara umum ternyata nego itu adalah mempengaruhi orang, dan nego itu sesuatu hal, aktivitas mengkomunikasikan kegiatan kita dalam rangka mempengaruhi, dan tempatnya itu biasanya tidak formal gitu ya, dan juga lebih santai, tetapi kita tetap mendatangkan pihak ketiga gitu ya, sama seperti negosiasi. Dan terkait dengan lobby ini ternyata prinsip dalam lobby itu adalah win-win solution. Ada kesamaan antara strategi, prinsip, dan juga caranya apa. Pertama, kenali target kita. Pahami materi apa yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir apa? Berikan kesan ya, pertama itu yang mengesankan. Kesan pertama begitu mengesankan. Selanjutnya akan ada apa? Kita akan melihat bagaimana dia bisa menerima kesan pertama kita. Nah, kalau kesan pertama udah oke, wah selanjutnya akan jalan. Baik teman-teman semua, demikianlah pertemuan kita malam ini gitu ya. Di pertemuan kita Fikon ini, semoga materi yang disampaikan tadi sudah dijelaskan, capaiannya, tujuan, oh ternyata lobby itu begitu ya, pengertiannya dan caranya. Ternyata selama ini bisa jadi kita sudah sering melakukan lobby ini, seperti itu. Demikian dari Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Tadi sudah ditutup dengan kesimpulan, kita baca Alhamdulillah bersama-sama agar pertemuan kita kali ini menjadi sebuah kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih.